Yang terhormat para pejabat tinggi Kementerian Lembaga, para pimpinan tertinggi KKKS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas rahmat dan ridhonya hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di acara 2020 International Convention on Indonesia Upstream Oil and Gas. Semoga pertemuan ini dapat meningkatkan peran strategis industri migas dalam pembangunan ekonomi nasional. Hadirin yang berbahagia, pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia telah menyebabkan pembatasan-pembatasan gerak manusia yang berdampak kepada ekonomi. Namun demikian, pemerintah menilai kita telah berhasil melewati titik terendah dalam perekonomiannya, dan ini tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi 3,49, namun secara year on year triwulan yang terkontraksi dibandingkan triwulan kedua yang sebesar minus 5,32 berada dalam tren positif. Oleh karena itu, kondisi tersebut sejalan dengan perbaikan ekonomi global yang terlihat di triwulan ketiga 2020. Dengan adanya kenaikan per kuartal sebesar 5% menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah juga responsif dan adaptif terhadap perkembangan. Dan kemudian di kuartal keempat konsumsi tumbuh sama besarnya dengan kuartal ketiga. Oleh karena itu, perbaikan kondisi ekonomi di triwulan ketiga tidak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah yang dilakukan secara intensif dalam upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Intervensi pemerintah dalam penanganan kesehatan telah mendorong kepercayaan yang kemudian berhasil menggerakkan konsumsi masyarakat dan investasi swasta. Indikasi perbaikan juga terjadi pada indikator ekonomi seperti PMI, indeks keyakinan konsumen, indeks penjualan retail, dan surplus neraca perdagangan. Indikasi pemulihan ekonomi juga menurut pengeluaran menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan triwulan kedua. Sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional, kita telah melakukan transformasi struktural melalui Undang-Undang 11 tentang Cipta Kerja, dan ini diperlukan untuk transformasi ekonomi, meningkatkan daya saing dan produktivitas. Tentu kita berharap bahwa kita dapat keluar dari middle income trap. Undang-undang ini diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara eksponensial, dan terutama tentu setelah dampak pandemi COVID bisa termitigasi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertumbuhan ekonomi yang secara eksponensial tentu membutuhkan energi yang tumbuh secara eksponensial juga, dan dengan tren yang ada diharapkan energi baru dan terbarukan dapat tumbuh. Dari data rencana umum energi nasional, sektor migas tetap perlu untuk tumbuh lebih dari 2 kali lipat. Pemerintah sadar betul industri hulu migas memegang peranan strategis untuk mendukung program pertumbuhan ekonomi, namun bukan hanya sebagai sumber penerimaan, namun juga sebagai lokomotif pergerakan perekonomian. Industri migas setiap tahun berinvestasi sebesar 10 miliar US dollar dengan faktor multiplier efek yang bisa mencapai 1,6 kali dengan penerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Sebagai sumber energi dan bahan baku, industri migas memegang peranan penting dalam mendukung pengembangan industri di Indonesia. Saya mengapresiasi keberhasilan ini dalam mengaplikasikan Perpres 40 tahun 2016 yang membuat industri berbahan baku gas menjadi lebih kompetitif. Sehingga untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam, pemerintah mendengarkan masukan dan mendukung dengan kebijakan ekonomi yang diperlukan. Hadirin yang kami muliakan, demikian sambutan kami sebagai pengantar forum diskusi. Saya berharap kegiatan dapat menghasilkan solusi bagi kepentingan kita semua agar target pemulihan ekonomi dapat tercapai. Semoga usaha yang kita lakukan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.